Syabab, coba lihat berita berikut tetapi jangan kaget karena berita ini bikin saya sangat kaget. Arab Saudi mau merevisi Al-Quran karena terdapat 2.500 kesalahan dan perbedaan antara Quran yang dulu sama Quran yang sekarang. Apakah itu benar, syabab? Apakah Arab Saudi benar melakukan itu atau ada rencana melakukan itu? Apakah Al-Quran benar perlu direvisi? Untuk mengetahui jawaban pertanyaan-pertanyaan ini, simak video ini sampai akhir. Syabab, Fuli mau bertanya dan syabab coba jawab sambil mendengar videonya. Nanti Fuli insyaAllah kasih jawaban yang benar. Kita sebagai orang Muslim, kita percaya pada Injil atau tidak? Injil itu adalah kitab suci agama Nasrani. Ayo pilih satu jawaban. Iya percaya, tidak percaya. Ayo bismillah teman-teman, coba jawab. Jawaban yang benar adalah tentu saja kita percaya pada Injil, buku suci orang Kristen. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nur." Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi ada tapinya, syabab. Orang Muslim juga percaya bahawa Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa berbeda dengan Injil yang merupakan kitab suci saudara yang beragama Kristen. Ayo kita sekarang ngomong logika. Injil yang sekarang berbeda. Itu artinya saya percaya bahawa pernah ada Injil yang benar dan saya juga percaya pada Nabi Isa yang menerima Injil itu dari Allah. Ayo kita samakan konsep tersebut dengan agama Islam dan Quran. Orang yang mengklaim bahawa Al-Quran yang sekarang itu perlu direvisi karena terdapat kesalahan dan perbedaan antara Al-Quran yang dulu sama Al-Quran yang sekarang, maka secara logika dia percaya bahawa pernah ada Al-Quran yang benar yang belum diubah-ubah. Maka secara logika juga dia percaya bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kan dia percaya bahawa Al-Quran pernah ada versi lain yang benar yang belum diubah-ubah. Pertanyaan saya kepada semua orang yang mengklaim itu, apakah benar kalian percaya pada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau benar percaya, berarti selamat Anda Muslim dong. Berarti tidak usah lanjut video ini ya. Fuli menjelaskan ini semua teman-teman biar membuktikan kalau klaim mereka ini sangat tidak berguna. Kalau memang mereka bukan Muslim, apa urusan mereka dengan hal tersebut? Fuli ini sangat suka cerita. Makanya hari ini Fuli mau membagikan cerita yang sangat luar biasa dan susah dipercaya. Tetapi ini benar-benar terjadi di negara saya sendiri. Ceritanya sangat menarik dan bisa menjawab pertanyaan dari video hari ini. Di Mesir pernah ada orang Yahudi yang mau mengubah-ubah Al-Quran. Dia ubah beberapa ayat dan mengaduk campur beberapa ayat lain. Terus dia cetak versi barunya dari Al-Quran dan pergi ke masjid setelah salat Jumat, pura-pura Muslim baik yang membagikan mushaf gratis. Mushaf gratis dibagikan, pasti orangnya mau ambil. 5 menit kemudian ada orang yang mengambil mushafnya dan buka mushafnya, baca sedikit dan teriak-teriak, ini mushaf palsu, dia mau mengubah-ubah Al-Quran, tangkap dia. Semua orang yang baru selesai salat Jumat itu berkumpul dan memukul orang Yahudi itu yang ingin mengubah Al-Quran. Syabab, coba bayangkan, yang cek mushafnya itu orang yang mengemis, orang awam yang tidak berpendidikan, hanya bisa membaca dan menulis, apalagi ulama mengecek mushafnya. Jadi syabab, kesimpulannya tidak ada yang berani mengubah-ubah ayat Al-Quran. Orang awam pun bisa cek, apalagi ulama. Tidak ada yang berani merevisi Al-Quran. Sekuat apapun dia tidak berani. Kalau kita sekarang naik pesawat bersama dan pergi ke Arab Saudi, nanya warga secara random, apakah benar pemerintah kalian bakal merevisi Al-Quran? Orangnya bakal tertawa keras. Karena berita ini syabab hanya ada di Indonesia, tidak ada di Arab Saudi syabab, bahkan tidak pernah disebut sekalipun di berita Arab Saudi atau negara Arab lainnya. Tidak pernah dibahas sekalipun di sosmed Arab Saudi atau di negara Arab lainnya. Hanya ada di Indonesia. Rasulullah bersabda, tetapi bukti menjadi tanggung jawab pendakwah.
Maka yang mengklaim itu harus menyediakan bukti ilmiah, bukan video dari YouTube dari orang yang tidak berani menampilkan wajahnya. Makanya dia pakai karton. Bukti ilmiah, bukan postingan di sosmed. Kesimpulannya syabab, Arab Saudi tidak pernah merevisi Al-Quran dan tidak akan merevisi Al-Quran karena tidak ada yang berani merevisi Al-Quran Al-Karim. Semua berita ini berita bohong syabab.